Halo teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu JavaScript ES6. Nah, kalau operating system buat handphone kayak Android, iOS, itu ada versi-versinya ya teman-teman. Ada iOS 14, iOS 15, kalau Android ada Android 11, 12, itu yang lumayan baru. Nah, JavaScript sendiri sebagai programming language itu ada versi-versinya juga teman-teman. Dan di versi yang baru ada fitur-fitur yang baru dan cara penulisannya pun uh, ada yang baru juga, ada yang berbeda dengan versi sebelumnya, yang lebih memudahkan si programmer untuk menulis code-nya. Nah, ES6 itu panjangannya adalah ECMAScript dan ES6 ini versi 6 ya, ECMAScript versi 6. ECMAScript ini sebetulnya berbeda dengan JavaScript. Jadi ECMAScript ini adalah spesifikasi untuk penulis programming language. Nah, JavaScript ini adalah implementasi dari si ECMAScript. Atau kalau mau kita sederhanakan, kita bisa bilang juga sebetulnya ECMAScript ini adalah ECMAScript 6 ini adalah versi terbaru dari JavaScript. Dan ES6 ini dikeluarkan atau dirilis tahun 2015. Jadi udah lumayan lama sebetulnya video ini direkam tahun 2023 dan udah ada juga sekarang IS 7, IS 8 atau yang disebut juga IS 2017, IS 2018 sampai 2021 pun kayak tiap tahun tuh ada juga perubahan-perubahan dari si ECMAScript ini. Tapi dari versi 5 ke versi 6 itu banyak sekali perbedaannya. Dan kenapa kita perlu belajar ES6? Karena kalau kita mau belajar React.js ini biasanya pakai cara penulisan JavaScript yang terbaru, yaitu penulisan ES6 ini ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah upgrade aplikasi di handphone misalnya ya, dan setelah upgrade aplikasi itu, tiba-tiba si aplikasinya jadi nggak bisa jalan di handphone teman-teman. Pernah ngalamin nggak kayak gitu? Nah, di programming language sendiri, itu pun hal ini pun terjadi ya, teman-teman. Jadi, versi JavaScript yang lama, IS5, itu berjalan dengan lancar di browser, mau baik itu di Chrome, Firefox, Opera, ataupun Internet Explorer. Tapi ketika ada versi yang baru, JavaScript yang baru, yang IS6 atau IS7, IS8 gitu ya, ini ada beberapa fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang nggak bisa jalan di browser. Sekarang sebetulnya ES6 udah mulai bisa dijalankan di hampir semua browser, kecuali Internet Explorer ya masih ini Internet Explorer ini udah mulai mati dan banyak yang nggak bisa dijalankan di Internet Explorer. Nah, JavaScript sendiri itu juga adalah pemrograman yang dijalankan di web browser ya teman-teman. Disebutnya juga client, client language gitu. Client itu istilahnya untuk web browser. Sekarang ES6 udah mulai bisa sebetulnya dijalankan di browser, hampir di semua browser. Tapi kalau kita pakai lagi yang baru kayak IS7, IS8 ini masih banyak yang nggak bisa dijalankan di browser. Nah, gimana caranya kalau kayak gitu? Jadi kalau kita nulis di versi JavaScript yang terbaru, supaya kita bisa jalankan di web browser dengan lancar, kita perlu yang namanya transpiler, teman-teman. Atau salah satu aplikasi dari transpiler yang paling banyak dipakai dan terkenal itu adalah Babel ya. Nah, transpiler ini fungsinya adalah untuk mengubah JavaScript yang ditulis dengan versi terbaru IS6, IS7 atau IS8 ini ketika dimasukin ke transpiler dia dirubah jadi kayak versi lama, jadi IS5 kayak gitu. Supaya ketika dijalankan di web browser, si kodenya itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman pengertian tentang ECMAScript. Jadi di ECMAScript ini ada banyak fitur-fitur yang baru, ada function-function yang baru, dan nanti di video-video berikutnya kita akan pelajari fitur-fitur yang terbaru tersebut yang dikeluarkan di ES6. Oke teman-teman, stay tune terus di video berikutnya dan nanti kita akan belajar lebih lanjut supaya kita ketika belajar React.js kita udah punya fondasi yang kuat, udah ngerti sintaks-sintaksnya dan kita akan lebih mudah
untuk kita belajar React.js. Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang array dan objek. Array dan objek ini digunakan untuk menyimpan data ya, teman-teman. Nah, perbedaannya, array itu contohnya seperti ini. Jadi, array ini isinya adalah nilai-nilai atau value-value ya. Contohnya colors ada red, black, green. Nah, kalau objek, dia punya yang disebutnya key value pair. Jadi ada key-nya di sini brand, value-nya Toyota, ada lagi key color red, lalu year-nya 2021, seperti itu. Jadi ada pasangannya, ada key-nya dan ada value-nya. Nah, array dan objek ini bisa juga digabungkan ya, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, objek car ini color-nya diisi dengan array, jadi ada beberapa pilihan warna. Seperti itu. Dan yang lebih kompleks lagi, datanya nanti di dalam array ini ada lagi objeknya, ada key value pair lagi, seperti itu. Nah, objek ini nggak bisa langsung dikirim ke sistem lainnya ya, teman-teman. Karena tidak memenuhi standar untuk dikirim ke antar sistem seperti itu. Nah, untuk si objek ini bisa dikirim ke sistem yang lain, perlu dilakukan yang namanya serialization. Nah, serialization ini adalah untuk mengubah si objek menjadi JSON. Nah, JSON ini kepanjangannya adalah JavaScript Object Notation. Jadi, kalau teman-teman perhatikan, setelah dilakukan serialization, si name ini key-nya jadi dikasih tanda petik dan spasi di antara titik dua dengan value-nya ini akan dihilangkan supaya ini memenuhi standar dan nggak error kalau dikirim ke sistem yang lain. Nah, data-data kita itu disimpan di database ya, teman-teman. Nah, untuk si data-data kita itu bisa dikirim ke browser, bisa ditampilkan di browser, itu biasanya dikirim melalui API atau Application Programming Interface. API ini kayak jembatan ya, teman-teman. Dan ketika data itu dikirim lewat API, ini dikirimnya dalam bentuk JSON dan akhirnya ditampilkan di browser kita. Contohnya kalau di sini kayak ada name Tesla Model S, ini ditampilin jadi judulnya misalnya. Lalu image URL-nya ini gambarnya ditampilkan di browser, di render. Lalu ada price-nya. Nah, biasanya kalau price itu atau harganya ini nggak dikasih currency. Biasanya nanti front end-nya ada logic lagi, dikasih currency-nya jadi dolar seperti itu. Nah, data-data ini tuh diambil dan ditampilkan di browser menggunakan JavaScript. Nah, di JavaScript ES6 ada fitur-fitur baru dan ada function-function baru yang akan memudahkan kita dalam mengambil data dari objek dan array. Nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Thank you teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Stay tune terus dan kita akan lebih lanjut membahas tentang fitur-fitur baru di ES6. Sekarang kita akan membahas fitur pertama yang diperkenalkan di ES6, yaitu adalah let dan cons. Kalau di ES5, di JavaScript versi yang lama, kalau kita mendeklarasikan variabel itu kita pakai yang namanya var. Nah, di ES6 ini diperkenalkan let dan cons. Let ini adalah untuk variabel yang nilainya bisa berubah-ubah. Mirip kayak var. Tapi bedanya, kalau var itu function scope, kalau let ini block scope. Nah, apa sih function scope, apa itu block scope? Nanti kita akan pelajari waktu kita nulis code-nya. Tapi teman-teman, yang perlu teman-teman ingat adalah kalau let ini untuk yang nilainya bisa berubah, dan teman-teman disarankan untuk nggak lagi pakai var, tapi pakai let. Karena let ini punya beberapa keuntungan yang nanti akan saya jelaskan di prakteknya ya. Yang kedua adalah cons. Cons ini untuk yang nilainya tetap gitu. Kalau kita mendeklarasikan sebuah variabel yang nilainya tetap, kita pakai cons. Oke, supaya nggak bingung, kita coba ya bikin code-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau buat dulu folder ya. Teman-teman bisa buat dulu folder di desktop atau dimanapun teman-teman mau buat. Saya akan kasih nama foldernya JavaScript
ES6 seperti ini. Lalu kita mau buka folder ini di VS Code kita. Ya, kita buka open folder atau teman-teman bisa juga ke file, open folder. Tadi saya buat di desktop, open folder JavaScript ES6. Nah, di sini kita bisa bikin file, klik icon yang ini ya, new file. Saya akan kasih nama filenya episode3.html ya. Kalau kita buat file di sini ya, di VS Code, file ini juga akan teman-teman bisa lihat di folder yang tadi teman-teman buat di desktop. Foldernya create di sini. Dan kalau teman-teman buat di sini ya, ini yang di desktop saya ya. Kalau teman-teman buat file juga di sini, misalnya episode4.html gitu. Si file ini nanti akan muncul juga di VS Code teman-teman kayak gitu. Jadi kalau kita open folder, semua file yang dibuat di folder itu akan ditampilkan di VS Code. Dan sebaliknya, file yang kita buat di VS Code akan akan muncul nanti di foldernya. Oke, ini belum perlu saya delete dulu. Nah, di episode 3 ini kita akan belajar tentang let dan cons. Kita mau buat dulu boilerplate-nya HTML atau kerangkanya HTML. Teman-teman bisa tulis tanda seru kayak gini, lalu tekan tab di teman-teman ya. Dia akan buat kerangka HTML seperti ini. Karena kita mau belajar JavaScript, jadi kita perlu buat tag script. Nah, JavaScript kita ini akan ditulis di dalam elemen script ini ya, teman-teman. Saya mau buat function sekarang yang namanya contoh. Ini cara buat function, teman-teman masih ingat ya, kalau teman-teman belum pernah belajar dasar JavaScript sebelumnya, teman-teman bisa cari video di channel ini, di channel belajar coding yang ngajarin JavaScript dasar. Nah, saya pernah jelaskan tentang function dan dasar-dasar function. Sekarang kita akan membahas secara khusus tentang let dan cons JavaScript versi baru yaitu ES6. Nah, saya bikin function namanya contoh, terus kita buka kurung kurawal, dan code kita akan kita tulis di dalam kurung kurawal ini ya, teman-teman. Saya mau buat variabel, saya kasih contoh dulu, ini kalau pakai variabel, kekurangannya apa, dan nanti kalau pakai let itu kelebihannya apa, seperti itu. Misalnya saya punya variabel yang nilainya 5, seperti ini, lalu saya mau print di console.log, nilai x-nya, nilai variabel x-nya saya mau print. Nah, coba kalau kita save, ini ketika save ini dirapihin karena saya pakai extension yang namanya Prettier. Teman-teman bisa install juga extension ini, Prettier. Jadi kita nggak usah repot-repot ngerapihin code-nya. Si extension ini akan merapikan setiap kali kita klik save, setiap kali kita tekan save ya. Jangan lupa kalau teman-teman install Prettier ini, jangan lupa diganti extension settingnya. Di extension setting, default formatternya, atau cari aja formatter seperti ini. Nanti akan muncul default formatternya. Teman-teman perlu ganti juga ke Prettier setelah install. Jadi supaya si Prettier ini dipakai sebagai defaultnya, seperti itu. Saya juga pakai yang namanya live server, ini supaya nanti kita bisa bikin server lokal, dan setiap kita save, langsung perubahannya itu muncul di browser kita, gitu. Jadi kita nggak perlu refresh si browsernya. Setiap kali kita save langsung kelihatan perubahannya. Nanti kita coba juga pakai lihat code-nya pakai live server. Oke, ini saya close aja. Nah, sekarang coba kita klik kanan, lalu teman-teman buka Open with Live Server. Nah, Open with Live Server ya. Nanti dia akan ngebuka uh, browser, dan ini adalah IP dari laptop kita ya, device kita. Karena ini konsolog, jadi kita harus buka konsolnya. Konsol seperti itu. Nah, di sini di konsolnya belum ada apa-apa.
Walaupun kita udah menuliskan konsol seperti ini ya, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak kenapa? Karena kita belum panggil si functionnya. Jadi walaupun kita udah tulis console log di sini, di console log ini nggak ada apa-apa karena kita belum panggil si function contoh ini. Cara memanggil function adalah seperti ini. Tinggal tulis aja nama functionnya. Kasih titik koma. Nah, sekarang setelah dipanggil si function ini, dia akan ngeprint console log X, dan X ini adalah 5. Jadi kita bisa lihat 5 di sini. Nah, misalnya saya punya if di sini ya. Kalau saya punya if dan kondisinya di sini saya kasih true, jadi apapun eh, kondisinya ini selalu true, selalu masuk ke if ini. Mungkin kadang di sini teman-teman bisa punya logic sendiri, if kalau apa, kalau x-nya lebih besar dari 3 dan lain sebagainya. Ada logic di sini, kita bisa kasih logic. Tapi saya akan buat if-nya ini selalu true supaya kita masuk ke dalam block code ini. Misalnya di dalam if ini saya deklarasikan lagi variabel x-nya jadi 10 misalnya. Lalu saya print console log lagi si X ini. Nah, jadi ada dua print. Print yang pertama di dalam if, print yang kedua di luar if. Dengan sama-sama X. Kira-kira yang pertama ini nilainya berapa? Dan yang console log kedua ini nilainya berapa? Di sini, kalau saya buat di dalam if, si X ini tentunya saya pengennya X-nya 10. Tapi yang di luar if, X ini 5 atau 10. Nah, coba kita lihat, saya save ya. Nah, ternyata kalau pakai var, dua-duanya jadi 10, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, X di awal itu nilainya 5. Tapi setelah masuk if, si X-nya jadi 10, terus di print di konsol log ini. Ini kalau teman-teman mau kasih, biar nggak bingung kenapa ada 210, bisa juga tulis seperti ini. Di dalam if, ya, ini satu lagi di luar if. Tuh, kelihatan ya. Yang di dalam if 10, tapi yang di luar if juga 10. Karena udah keganti sama yang di dalam if ini. Ini kekurangan dari var. Nah, untuk supaya kita bisa yang di dalam if ini nilainya var-nya 10, tapi yang di luarnya tetap 5, itu kita bisa pakai let. Karena let ini block scope. Jadi ketika si X-nya dideklarasikan menggunakan let, dia akan fungsinya cuma di dalam blok if ini aja. Nilai X ini 10-nya hanya di dalam blok. Tadi kalau var, kalau teman-teman masih ingat, sebelumnya saya jelaskan var itu function scope. Jadi satu function ini uh, scope-nya itu nilainya di dalam function ini. Seperti itu. Nah, kalau kita pakai let, coba kita save. Nah, ini sesuai yang kita mau ya. Jadi yang di dalam if, nilainya 10, tapi ketika udah keluar dari if, nilainya sama yang dideklarasikan di luar if, yaitu 5. Seperti itu. Ini kelebihan pakai let. Nah, kalau teman-teman nanya, kenapa kalau gitu nggak variabelnya beda nama aja yang bukan X? Itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama adalah ada juga kasus-kasus di mana kita mau pakai nama variabel yang sama, tapi nilainya beda kalau di luar blok dan di dalam blok. Dalam kasus ini di dalam if dan di luar if. Bisa aja kita pengen dengan nama variabel yang sama. Bisa juga sebetulnya kesalahan si programmer. Kalau di sini code-nya masih singkat ya, masih cuman 24 baris. Kalau kita buat program yang besar, code-nya itu bisa sampai ribuan, bahkan puluhan ribu baris. Dan kita nggak bisa lihat nanti si nama X ini, variabel X ini udah dipakai atau belum. Programmer bisa lupa atau nggak tahu gitu. Nah, kalau kita pakai let ini bisa aman. Jadi si nilai variabelnya cuma di dalam blok aja, gitu. Nggak akan mengganti yang di luar. Seperti itu teman-teman. Kelebihan menggunakan LED. Jadi sejak ES6 ini disarankan untuk pakai
let daripada pakai var. Oke, satu lagi yaitu cons. Saya mau buat function lain, yaitu contoh 2. Saya mau bikin cons. Nah, cons ini adalah untuk nilai-nilai yang nggak bisa diganti atau nilai yang konstan. Misalnya, eh, pi ya. Pi ini untuk lingkaran. Nilai pi itu kalau kita lihat di ensiklopedia ya, nilai pi itu 3,14159. Nah, ini nggak bisa diganti. Kalau misalkan kita mau, kita konsol log dulu ya. Konsol log pi, terus jangan lupa panggil functionnya. Kalau nggak akan muncul konsol lognya. Oke, seperti ini. Kita save, tadi udah di save. Nah, ini muncul ya konsol log kita. Konsol log pi 3,14159. Kalau kita coba rubah nilai pi ini, misalkan jadi 3,15. Kalau kita save, nah dia dapat error teman-teman. Karena si pi ini nggak bisa dirubah. Itu tujuan menggunakan konstan, supaya nilainya nggak bisa berubah. Tapi kalau konstan ini untuk array, kita udah belajar array ya di episode sebelumnya. Misalkan saya bikin array namanya myArray, nilainya 1, 2, 3 gitu ya. Lalu kita konsol log lagi, myArray, kita konsol log dulu. Nah, kita save, ini muncul. Kalau array, kita bisa tambahin. Nilai array-nya nggak bisa berubah, tapi kita bisa tambahin ke dalam konstan ini. Kalau array seperti itu. Cara nambahinnya adalah pakai push. Pakai function yang namanya push. myArray, push, kita tambahin 4 misalnya. Nah, dengan cara ini kita bisa nambahin ke array ini nilai 4. Coba kita save. Kalau teman-teman lihat sekarang nilai 4-nya ditambahin. Atau mau 5 juga bisa. 3, terus yang 5 ini nilai yang kita tambahin tadi. Seperti itu, teman-teman, penjelasan tentang LED dan cons. Nanti cons ini bakal banyak dipakai juga waktu kita buat React.js ya. Nanti akan diajarkan lebih lagi ketika kita belajar React.js. Seperti itu, teman-teman. Thanks for watching this video. See you in the next video. God bless you. Fitur ES6 selanjutnya yang akan kita pelajari adalah row function. Kalau di IS5, sebelumnya kalau kita menuliskan function itu seperti ini ya, teman-teman. Jadi kita harus tuliskan function, kata-kata function. Ini contohnya kalau kita punya dua parameter X dan Y, dan kita mau nge-return value atau mau menghasilkan nilai, di mana X-nya dikaliin dengan Y, menulis fungsinya seperti ini. Dan return ini harus di dalam kurung kurawal atau bahasa Inggrisnya curly brackets. Nah, di ES6 kita bisa menuliskan kode ini dengan lebih sederhana. Jadi lebih mudah dibaca, lebih mudah juga ditulisnya karena lebih singkat, yaitu seperti ini. Ini contoh, ini nama functionnya ya teman-teman. Contoh, lalu parameternya X dan Y, lalu kita kasih tanda sama dengan dan uh, kurung lancip seperti ini, kayak tanda panah. Nah, returnnya kita nggak usah tulis juga. Jadi kita tinggal tulis hasil returnnya ini kita mau X dikaliin dengan Y. Jadi cukup simple, lebih sederhana dengan menggunakan arrow function ini. Jadi arrow function ini sama dengan kurung lancip ini menggantikan kata-kata function dan return dan juga si curly bracket atau kurung kurawal. Seperti itu. Mari kita coba buat code-nya. Nah, sekarang saya mau buat file baru. Ini episode 4 ya. Oke, seperti biasa kita harus buat dulu boilerplate HTML-nya atau kerangka HTML-nya dengan buat tanda seru seperti ini lalu tekan tab. Karena kita mau nulis JavaScript, kita mau buat
elemen script di sini, tulis script, lalu tekan tab juga, dan kita mau tulis code kita di sini. Oke, sekarang saya mau coba dulu pakai cara yang lama ya, yaitu dengan menulis function seperti ini. Ini saya pakai prettier, jadi kalau kita tekan save, dia akan ngerapihin. Di sini saya mau buat function yang namanya persegi misalkan, dengan satu parameter, misalnya x. Nah, kalau di IS5 kita harus pakai kurung kurawal seperti ini, dan kalau kita mau balikin nilainya, kita harus pakai keyword return, misalnya persegi ini x dikali x. Ya, oke. Coba kita panggil, kita misalnya punya persegi 1, kita panggil si perseginya, function perseginya, dengan nilai misalnya 3. Jadi kalau 3, ini jadi 3 kali 3. Nah, kita bisa masukin ke konsol log P1 gitu. Jadi si P1 ini persegi yang ke-1 yang parameternya 3, kita masukin ke function ini jadi 3 kali 3, harusnya konsol lognya nilainya 9. Coba kita save dan kita klik kanan open with live server. Kita harus cek juga inspect. Kita refresh dulu. Nah, di sini ya 9 nilainya. Kalau misalkan kita mau ganti perseginya jadi 5 misalnya, kalau kita save, ini jadi 25. Oke, fungsinya berfungsi ya teman-teman. Tapi fungsi ini kita bisa tulis, kita komen dulu, dengan cara ES6, dengan cara arrow function. Cara menulisnya adalah seperti ini. Kita bisa langsung nama functionnya sama dengan X, lalu pakai arrow function. Ini X kali X. Seperti ini. Kalau kita save, sama ya 25. Kalau mau kita coba-coba rubah juga jadi 6 misalnya, jadi 36. Ini berfungsi. Dan kalau kita mau masukin dua parameter, sebetulnya kalau cuma satu parameter, kita bisa hapus kurung kurawalnya. Tadi ditambahin sama si prettier ya. Jadi ada kurung. Tapi kalau kita punya dua parameter, kita harus pakai tanda kurung ya teman-teman. Misalnya x, y, kita punya dua parameter, dan returnnya adalah x dikali y, seperti itu. Ini kalau kita buat perseginya, misalnya 6,2 gitu, 6 kali 2, 12 ya. Kita save, nah jadi 12. Dan kita bisa juga buat persegi yang lain, P2 misalnya, perseginya 3 dan 4 misalnya. Panjangnya 3, lebarnya 4. Dan kita konsol log juga yang kedua ini, konsol log P2. Kita save, nah sama ya 12. Kalau kita ganti jadi 8 misalnya, nah jadi 24. Seperti itu. Itu persegi yang kedua. Nah, ini cara menulis dengan raw function ya teman-teman. Lebih sederhana penulisannya, karena kalau sebelumnya kita harus menuliskan functionnya, menulis kurung kurawal, tapi kalau di fitur ES6 yang baru ini dengan raw function kita nggak perlu ya, lebih singkat. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan tentang raw function. Halo teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan belajar fitur ES6 yang baru, yaitu array method, map, filter, dan reduce. Sebetulnya ada banyak ya array method itu di JavaScript. Akan tetapi yang paling sering dipakai tiga ini, map, filter, dan reduce. Oke. Nah, apa sih map, filter, dan reduce itu? Jadi, map itu adalah array method untuk melakukan transformasi untuk setiap elemen array-nya. Jadi kalau teman-teman masih ingat di beberapa episode sebelumnya, saya sempat menjelaskan tentang array. Jadi array ini adalah kumpulan elemen ya di dalam
dan biasanya kita masukin ke dalam sebuah variabel. Nah, si setiap elemen array itu menggunakan map, kita bisa lakukan transformasi dan kita simpan di array yang baru. Nah, nanti kita coba ya, buat prakteknya supaya nggak bingung. Kalau filter ini, si array itu kita filter dengan kondisi tertentu. Terus itu juga dimasukin ke array yang baru. Kalau reduce, ini untuk menghasilkan satu akumulasi nilai. Misalnya kita array-nya punya 5 nilai, kita mau jumlahin, nah itu bisa pakai reduce. Reduce ini melakukan iterasi juga untuk setiap elemennya, dan menghasilkan satu nilai baru, seperti itu. Oke, mari kita coba buat code-nya ya. Nah, teman-teman, sekarang kita udah di episode 5, dan ini code kita dari episode sebelumnya ya, episode 4 waktu kita belajar tentang arrow function. Nah, saya mau pakai boilerplate-nya, template-nya ini, dan saya mau copy aja nih dari episode 4, filenya saya copy, dan saya paste di sini, klik kanan, terus paste. Nah, ini episode 4-nya ke copy ya. Kalau kita copy di VS Code ini ya, teman-teman, di folder kita, ini bakal kebuat juga filenya, seperti itu. Dan kita mau rename nih, klik kanan, terus rename untuk episode 5 ini, di mana kita akan belajar tentang array method, map, filter, dan juga reduce. Oke, ini saya delete. Sekarang saya mau buat dulu sebuah array ya. Saya buat variabel dengan konstan, cons. Misalnya nama array-nya numbers nih. Jadi array yang isinya angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke ya. Lalu yang pertama kita mau belajar tentang map. Kita belajar map dulu ya. Nah, map ini tadi waktu kita belajar teorinya, jadi map ini akan melakukan transformasi untuk setiap elemen array. Jadi setiap elemennya 1, 2, 3, 4, 5 ini bisa kita transformasi. Contohnya, uh, kita mau kali 2 nih, setiap elemennya ini mau kita kali 2. Caranya gimana? Caranya adalah kita panggil dulu ya objeknya, si objek numbers ini, kita mau panggil array methodnya map misalnya. Nah, kita mau pakai arrow function, lalu kita iterate atau kita transformasi setiap elemennya itu dengan cara kita panggil elemen di dalam si numbers ini. Si numbers ini punya 5 angka, si angka ini, setiap angka-angkanya kita mau lakukan transformasi, dan kita kasih nama setiap elemennya ini. Pada umumnya nama array ini jamak ya, atau plural kalau dalam bahasa Inggrisnya, ada S-nya. Dan elemen di dalam si array ini yang singlenya, setiap elemennya ini biasanya tinggal hilangin S-nya. Jadi nama standarnya, kalau nama array-nya numbers, berarti nama setiap elemen di dalamnya itu number, kayak gitu. Nah, kita pakai array method sama dengan lalu buka kurung yang lancip seperti ini, dan kita mau transformasi setiap numbernya, setiap angka di dalamnya, 1, 2, 3, 4, dan 5 ini, kita mau kali 2. Nah, seperti itu. Lalu kita mau masukin hasilnya ini, setiap angka di sini bakal dikali 2 ya, dan kita mau masukin lagi ke dalam sebuah array. Ini udah jadi array, kita mau masukin lagi ke dalam sebuah variabel konstan. Misalnya kita kasih nama double numbers, kayak gini. Oke, supaya kita bisa lihat hasilnya, ini kita harus console log ya teman-teman, harus masukin ke console log supaya kita bisa lihat hasilnya di console log. Caranya adalah console.log, kita panggil nih nama objeknya double numbers. Nah, coba kita save. Oke, tadi waktu kita save ini dia nambahin kurung di dalam si objek ini ya. Seperti itu. Jadi kalau ada yang kurang dia bakal tambahin yang secara standar, penulisan standarnya. Oke, di sini kita klik kanan open with live server. Oke. Di bodinya nggak ada
HTML apa-apa ya, kita mau lihat di konsol lognya aja. Oke, ini kita clear dulu, lalu kita refresh nih. Oke, sekarang kita bisa lihat ada 5 elemen ya, 5 isinya di dalam arraynya ini ada 5 angka, dan angkanya ini udah dikali 2 nih. 2, 4, 6, 8, 10. Yaitu perkalian 2 dari si angka-angka di sini ya. Seperti itu teman-teman. Kalau tadi kita kasih nama elemen di dalamnya ini number ya, karena numbers ini untuk semuanya, satu array, jamak, dan number ini setiap elemennya, single. Jadi dihilangin S-nya. Tapi kalau teman-teman mau pakai namanya selain ini, boleh juga. Misalnya num aja gitu. Ini pun hasilnya tetap sama. Ketika kita save, ini udah otomatis ya live server langsung nge-refresh. Tetap hasilnya sama gitu. Atau pakai nama yang lain kayak tes misalnya. Asalkan ininya sama, di sini nama di sini dan di sini sama, itu nggak jadi masalah. Hasilnya tetap sama. Tapi kalau beda, nah itu bakal error. Misalkan di sini number, tapi di sini tes. Nah, dia bakal error, teman-teman. Karena ini beda. Jadi namanya ini, nama parameter di sini bisa bebas asalkan sama. Dan dia akan langsung mendeteksi kalau parameter yang kita declare di sini itu adalah elemen-elemen dari si numbers. Itu ketika kita kasih map, array numbers ini yang isinya 5 angka, ketika kita map, nah nama parameter yang kita sebutkan berikutnya ini adalah nama single elemen dari si array itu. Seperti itu. Dan namanya bisa bebas. Oke, itu map, teman-teman. Atau kalau teman-teman mau ganti dikali 3 gitu misalnya, ini tinggal ganti aja kali 3, kita save. Nah, sekarang jadi 3, 6, 9, 12, 15. Angka 1 sampai 5-nya dikali 3. Jadi map yang pertama adalah untuk melakukan transformasi kepada setiap elemen array. Oke, ini saya geser sedikit. Oke, selanjutnya kita mau belajar tentang filter ya teman-teman. Ini saya komen dulu pakai control slash. Slash itu ini ya, seperti ini disebutnya slash. Teman-teman bisa ketik di keyboardnya control slash. Oke, sekarang kita mau belajar selanjutnya filter. Nah, filter ini memberikan suatu kondisi terhadap sebuah array, dan kalau yang memenuhi kondisi itu dimasukin ke array yang baru. Seperti itu. Cara manggilnya, nama objeknya, yaitu numbers, lalu titik filter. Itu. Uh, lalu single elemennya, elemen-elemen di dalam si numbers itu tadi kita bisa kasih nama ya, number biasanya, atau num aja juga bisa. Kita mau kasih kondisi, sekarang kita mau filter yang bisa dibagi 2, kita masukin ke array yang baru gitu. Nah, cara untuk mendeteksi angka yang bisa dibagi 2 itu biasanya pakai yang namanya modulo. Jadi angka persen itu disebutnya modulo. Penulisannya seperti ini, num. Jadi num ini elemen-elemen di dalam si numbers-nya ya. 1, 2, 3 yang akan diiterasi. Lalu yang bisa dibagi 2, penulisannya kayak gini. Tanda persen 2, dan sisanya itu 0. Jadi nggak ada sisanya. Kalau dibagi 2 nggak ada sisanya, itu artinya angka genap. Jadi kita mau filter dari angka 1, 2, 3, 4, 5 ini, angka yang bisa dibagi 2 itu dimasukin ke arah yang baru. Jadi angka yang bisa dibagi 2 harusnya 2 dan 4 ya teman-teman. Nah, karena 2 dan 4 ini kalau dibagi 2 nggak ada sisanya. Atau angka genap. Nah, kita bisa bilang kita mau filter angka yang genap yang mana, yaitu 2 dan 4 harusnya. Karena 2 dan 4 ini bisa dibagi 2. Angka genap itu angka yang bisa dibagi 2. Kalau 1 ini nggak bisa dibagi 2 ya. Jadi 0,5 kalau dibagi 2. Bukan genap karena ganjil. 3 juga nggak bisa dibagi 2. Kalau dibagi 2 jadi 1,5, tapi nggak ada, nggak 0 sisanya. Tapi kalau 4 dibagi 2, itu nggak ada sisanya, atau sisanya 0. Nah, hasil filter ini kita mau masukin ke konstan yang baru lagi. Misalnya
Kita kasih event number gitu ya. Lalu kita mau konsol log, kita ganti nih nama array yang barunya, kita coba save. Nah, sekarang kita dapat nih angkanya, angka genap dari si array ini, array numbers ini, dengan cara yang dibagi dua sisanya 0, ini kita dapat 2 dan 4. Kalau kita tambahin lagi, misalnya 6, 7, 8, 9, 10, tuh, kita save, dia langsung nge-refresh. Ini kita dapat nih yang genapnya aja, seperti itu. Oke, ini filter ya teman-teman. Jadi filter ini dia kasih satu kondisi yang bisa memenuhi kondisi itu, dia simpan ke array yang baru. Oke, yang berikutnya adalah reduce. Reduce. Nah, reduce ini adalah untuk mendapatkan satu nilai ya, dan biasanya adalah nilai akumulasi. Cara penulisannya sama, ini kita langsung aja. Eh, Misalnya kita mau tambahin nih, dari 10 angka ini, kalau ditambahin, berapa jumlahnya? Saya balikin lagi jadi 5 angka aja supaya gampang ya ngitungnya. Ini kalau teman-teman hitung, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, ini harusnya jumlahnya adalah 15 ya. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10, 10 tambah 5, 15. Nah, gimana kalau kita mau pakai array method supaya dapat jumlah nilai dari array ini? Caranya adalah pakai reduce. Kalau nilainya cuma 5, gampang ya, kita bisa tambahin sendiri. Tapi kalau nilainya misalnya ribuan, nah, kita perlu script untuk ngebantu kita ngitung. Misalnya kita bisa bikin dengan menggunakan reduce. Nah, saya mau bikin objek baru yang namanya sum. Lalu si objek numbersnya ini kita kasih array method reduce ya. Dan cara penulisan reduce ini seperti ini ya teman-teman. Kita perlu buat parameter yang namanya akumulator. Kita panggil akumulator, sama yang kedua adalah current value gitu. Dan hasilnya adalah akumulator, kalau kita mau nambahin, ditambah dengan current value. Nah, coba ini console log-nya saya ganti jadi si sum. Coba kita save. Nah, kita dapat angka 15, teman-teman. Jadi cara kerjanya gimana reduce ini? Tadi kita punya dua parameter dari array reduce ini ya, teman. Jadi ini udah diprogram sama si JavaScript ES6 ini. Kalau reduce ini punya dua parameter, dan ini disebut callback function juga ya, teman-teman. Ini tuh callback function karena dia yang dia lakukan adalah dia mengakumulasi nih. Asalnya di satu, current value-nya tuh 2 asalnya. Lalu dia akumulasi, lakukan iterasi lagi, 1 ditambah 2, lalu current value-nya jadi 3. Terus 1, 2, 3 ditambahin, gitu, sampai keempat. Akumulatornya itu sampai keempat. Current value-nya yang terakhir adalah 5. Nah, lalu kita jumlahin nih akumulator dengan current value-nya, dapat totalnya. Kalau kita mau lihat nih angka-angka si akumulator dan current value, bisa seperti ini. Saya komen dulu. Kalau kita mau print nih, biar lebih ngerti, kita mau print nilai si akumulator dan current value-nya. Caranya seperti ini. Kita buat konstan, sum, tadi numbers-nya, si object numbers, kita panggil reduce. Jadi array method itu sebetulnya mempersingkat kan ya. Kita bisa juga tulis function. Ini supaya kita bisa nulis console log di dalam si functionnya. Akumulator, terus current value. Kita mau console log di sini. Kita mau lihat nih nilai. Kenapa saya rubah jadi penulisannya kayak kayak gini pakai function? Karena kita mau
lihat nilai si akumulator. Nah, jadi penulisannya seperti ini ya. Kalau kita mau console log juga, lihat nilai si current value. Tambahin current value. Ya, oke. Terus kita mau return hasilnya. Jadi kalau pakai tanda panah ini adalah hasil return langsung ya. Tapi kita mau tulis, karena kita tadi nambahin console log, kita harus rubah, kita nggak bisa pakai raw function, kita harus pakai function biasa supaya kita bisa tambahin console log ini. Lalu return akumulator ditambah dengan current value. Coba kita save ya. Nah, kita bisa lihat nih journey-nya atau step by step-nya. Karena di sini tuh fungsinya dia melakukan iterasi. Pertama akumulatornya satu, angka satu ya. Lalu current value-nya 2. Jadi dia ngeran satu kali, terus diiterasi lagi. Akumulatornya jadi 3. Akumulatornya terus ditambahin dengan si current value. Satu udah tambahin 2. Jadi 3. Current value-nya di 3. Terus dia tambahin lagi. Akumulatornya tambahin lagi dengan current value. Jadi 3 tambah 3 jadi 6. Current value-nya di 4. Dan berikutnya 6 tambah 4 jadi 10. Current value-nya itu di 5. Seperti itu. Ini current value-nya tadi belum tambahin tanda titik 2. Ya. Dan saya print nih console log sum. Jadi jumlah akhirnya akumulator dengan current value kita dapat 15. Setelah dia nge-rotate, nge-iterate satu-satu hasil akhirnya setelah dia berhenti, sumnya ini adalah 15. Seperti itu teman-teman, reduce. Ini lumayan rumit ya. Jadi array method yang paling susah itu sebenarnya reduce. Tapi kalau teman-teman masih kurang ngerti, coba teman-teman nonton lagi videonya sekali lagi supaya lebih ngerti. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di komen. Ya, seperti itu teman-teman. Penjelasan tentang array method, map, filter, dan juga reduce. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang spread operator. Nah, spread operator itu ditulisnya seperti ini ya. Ditulis dengan tanda 3 titik, 3 dot, seperti itu. Dan spread operator ini tujuannya adalah untuk mengambil nilai-nilai dari sebuah array atau objek. Jadi kalau kita punya beberapa array atau beberapa objek, kita mau gabungkan array-array tersebut atau objek-objek tersebut, kita bisa pakai spread operator untuk kita ambil nilainya dari array-array tersebut atau objek-objek tersebut. Untuk perbedaan array dengan objek sudah dijelaskan juga ya di episode sebelumnya. Teman-teman bisa cek juga dari channel Belajar Coding, cek di video sebelumnya yang menjelaskan tentang apa itu array, apa itu objek. Oke, sekarang kita coba praktekin dan buat code-nya ya. Oke, untuk episode ke-6 ini sama seperti episode sebelumnya ya. Saya mau pakai template HTML-nya dan saya mau copy dari episode sebelumnya. File HTML-nya saya copy, kita paste di sini, klik kanan, lalu kita klik kanan lagi rename, jadi episode 6. Oke, untuk episode 6 ini kita belajar tentang spread operator. Oke, udah jadi ya file HTML-nya yang kita copy dan saya hapus dulu. Hapus code yang dari episode sebelumnya. Oke, misalnya saya punya constant 61 misalnya ya, yang isinya 1, 2, 3, sampai 5. Lalu saya copy, saya punya array yang kedua. Kita buat objek 62 ya. Ini nilainya 4, 5, dan 6. Jadi saya punya dua array. Dan saya mau gabungin array ini.
Misalnya namanya jadi all nums gitu ya. Nah, untuk menggabungkan dua array ini, cara betulnya adalah pakai spread operator. Tapi kita mau coba dulu, bisa nggak sih kalau misalnya kita langsung nulisnya 61 lalu 62. Hasilnya jadi seperti apa nih kalau kayak gini? Coba kita console log, si all 6-nya ya. Coba kita save, klik kanan, klik kanan di sini, di filenya lalu open with live server. Udah kebuka browsernya, live server kita, klik kanan, kita clear dulu, kita refresh. Nah, kalau kita pakai kayak gini, 61,62 ya, 61,62. Kalau kayak gini hasilnya itu jadi seperti ini. Array 3, jadi array yang isinya 3 elemen dengan array lagi yang isinya 3 elemen. Padahal kita maunya hasilnya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana kalau kita pakai tambah kayak gini? Bisa nggak? Nah, kalau kayak gini, coba kita save. Hasilnya jadi seperti ini, teman-teman. 1, 2, 3, lalu langsung 4, 5, 6. Nah, jadi untuk menggabungkan array itu kita perlu yang namanya spread operator. Spread operator ditulisnya adalah dengan 3 titik seperti ini. Lalu nama si variabelnya ya, 61. Lalu koma, 3 titik lagi, titik, 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 62. Nah, ini penulisan yang benarnya ya, teman-teman. Coba kita save. Nah, ini hasilnya sesuai yang kita inginkan. Kedua array ini digabung dengan cara menggunakan spread operator. Jadi titik-titik, 3 titik ini dengan nama si objeknya ya, 61 kita ambil isinya, dengan 62 kita ambil isinya. Digabung, kita dapat. Ini juga bisa berlaku untuk objek ya. Misalnya kalau kita punya objek ya teman-teman. Kalau kita buat objek misalnya kita punya value name, isinya Alice misalnya ya. Lalu key value ya, kalau objek itu isinya key value pair. H-nya 30 misalnya. Ini objek yang pertama ya. Objek one. Lalu kita punya objek two yang isinya misalnya City Bandung ya. Lalu kerjaan, occupation, developer. Oke, coba seperti ini kita save. Ini udah ganti ya, bukan 6 lagi. Kalau kita mau gabungin nih, objek satu dan objek 2 ini, kalau mau kita gabungin, kita bisa pakai spread operator lagi. Ini namanya saya ganti all object, ganti dengan objek satu lalu digabung dengan objek 2 gitu. Lalu kita print objeknya. Coba kita save. Ya, ini errornya karena ini ya teman-teman. Kita kalau objek kayaknya adalah kurung kurawal seperti ini. Nah, jadi bukan kurung siku ya, tapi kurung kurawal. Nah, coba kalau kita save, nah hasilnya seperti ini. Kedua objeknya ini digabung, bisa digabung dengan spread operator. Jadi key-nya Alice, nama Alice, age, digabung dengan city dan occupation. Seperti itu teman-teman, ini semuanya digabung dengan cara spread operator. Jadi spread operator ini mengambil isi dari si array atau si objek. Seperti itu teman-teman tentang spread operator.
Nah, teman-teman, sekarang di episode 7 kita akan belajar tentang destructuring. Jadi destructuring itu adalah untuk mengambil nilai dari sebuah array atau objek dan memasukkannya ke variabel yang baru, ya. Oke, biar nggak bingung, mari kita langsung praktekin dan coba buat code-nya. Oke, teman-teman, seperti biasa, saya akan copy dari episode sebelumnya, paste, lalu rename. Ini untuk episode ke-7, di mana kita akan belajar tentang destructuring. Nah, misalnya saya punya array dulu ya, number, yang isinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau saya mau misalnya ambil, jadi kita mau ambil nilai angka yang satu ini jadi variabel yang baru. Misalnya constant first gitu ya. First, lalu second, third, fourth, fifth. Tuh. Ini kita tuh lagi ngedestructure, lalu kita masukin lagi jadi si nama si variabelnya tadi. Kalau kita seperti ini ya, kita buat seperti ini, lalu kita coba ya console log, misalnya yang first gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Console log first, ini berarti kita cuma ngambil yang first-nya doang. Kita klik kanan, lalu open with live server, kita inspect. Nah, ini satu ya. Teman-teman lihat, ini live reload enable karena dari si live server. Nah, ini waktu kita console log first, dia langsung ngambil yang satu. Kalau misalkan kita console log yang fourth misalnya, kita save, nah 4, jadi 4. Jadi di structuring ini untuk ngasih nama ke setiap elemen di dalam sebuah array atau objek. Jadi second ini untuk ngambil nilainya 2 gitu. Dan ini kalau diganti misalnya jadi nama objek gitu ya. Misalkan namanya Apple gitu. Save, kita ambil lagi yang first-nya. Nah, jadi elemen yang pertama ini dikasih nama variabel sebagai first. 2 ini jadi yang second, 3 ini yang third, kayak gitu. Teman-teman kalau mau pakai gabungin dengan spread operator juga bisa ya. Misalkan res. Jadi yang first ini Apple, second kalau kita ganti dan save langsung keganti ya 2. Dan kalau kita kasih nama kayak gini res sisanya gitu. Kalau kita save ini dapat 3, 4, 5 sebagai res sisanya. Jadi ini adalah metode destructuring. Kita buat konstan lagi, kita kasih nama-nama variabelnya, lalu sama dengan nama variabel yang sebelumnya. Jadi istilahnya setiap elemen ini dikasih nama sama kita dengan menggunakan teknik yang namanya destructuring. Nah, ini juga berlaku untuk objek ya. Misalnya kalau kita punya objek, misalnya uh, person, name-nya list, age-nya 30, ya. City-nya Bandung. Nah, kalau kita punya objek seperti ini ya, teman-teman, dan kita mau di structure, kita buat lagi constant. Lalu kalau objek ini pakai kurung kurawal, misalnya kita mau ngambil name-nya dengan age aja misalnya. Kita bisa langsung
ambil seperti ini ya teman-teman. Dan sama dengan person, nama si objeknya ya teman-teman. Lalu kita mau panggil misalnya name, kita save. Nah, dapat namanya Alice gitu. Gimana kalau kita ganti yang name ini jadi X misalnya? Bisa nggak kita print X-nya? Coba. Nah, ini undefined karena begitu kita deklarasiin, kita itu sebenarnya ambil nama si key-nya seperti ini ya. Dan ini kita bisa ambil, nggak ambil semuanya. City tadi ini nggak diambil di sini, kita cuma ambil name dan age-nya. Kalau city-nya diambil misalnya ya, kalau kita ambil city ya. Nah, gitu. Kita bisa ambil nama si city-nya. Gimana kalau kita nggak buat di structure? Kayak contohnya age di sini kita belum deklarasiin. Bisa nggak sih langsung diambil seperti ini? Nggak bisa ya, error. Karena kita belum kasih nama. Walaupun di sini udah ada nama parameternya, tapi nggak ada variabel gitu untuk si key-nya di dalam objek person ini nggak ada, belum ada name, belum ada variabel name, age, dan city ini belum dibuat. Makanya kita perlu buat di structure dengan kasih nama. Si name ini dikasih nama lagi name, age. Kalau kita mau buat variabel bisa, kalau enggak pun nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak buat variabelnya, ketika dipanggil ini error. Jadi kalau kita mau uh, panggil si age-nya aja, kita perlu di structure dan kita perlu masukin ke variabel yang baru. Kita declare di sini. Sama dengan person, sama dengan objeknya. Maka dari itu setelah kita di structure, kita kasih, kita masukin nih si parameter age ini ke variabel yang baru, makanya kita akan bisa mengambil nilainya. Kalau kita console log, age-nya ini 30. Nah, tapi gimana kalau misalnya tadi kan kita nggak bisa ganti namanya langsung kayak gini jadi X. Tapi kalau misalkan kita ada kondisi di mana kita mau namainnya ini eh, nggak nama, tapi nama yang lain. Misalkan city ini kita mau translate ke bahasa Indonesia misalnya. Kita nggak bisa kan tadi ya merubah langsung kayak gini kota. Lalu kita panggil kota kayak gitu nggak bisa, undefined. Kalau untuk merubah nama parameternya gimana? Caranya adalah seperti ini. City titik dua. Jadi kota. Lalu kota ini bisa kita panggil di Bandung. Seperti itu teman-teman. Ini biasanya kita ganti nama parameternya ini biasanya kalau misalkan API-nya dari eksternal ya dan kita nggak bisa rubah nama parameternya. Cara untuk merubah nama parameternya ini kita bisa pakai metode destructuring ini ya teman-teman. Dan diganti nama parameternya jadi ke titik dua. Masukin ke variabel yang baru kota, lalu kita bisa pakai si variabel kota itu. Seperti itu teman-teman tentang destructuring. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang template literal. Template literal itu penulisannya seperti ini ya teman-teman. Ditulis dengan tanda dolar, lalu kurung kurawal. Di dalamnya ini nama variabel yang mau kita panggil. Dan ini tujuannya adalah biasanya untuk memasukkan expression ya teman-teman. Ini untuk memasukkan nilai yang dinamis ke dalam sebuah string gitu. Oke, coba kita uh, buat code-nya ya. Oke, seperti biasa copy dulu. Kita udah di episode 8 ya. Untuk belajar template literal. Oke, sekarang saya mau buat variabel yang namanya name misalnya. Name Alice. Lalu age-nya 30. Nah, terus misalnya saya punya variabel yang baru yang namanya greeting. Nah, greeting ini isinya string ya, misalnya hello, my name is
Nah, my name is kita mau panggil dari variabel name ini. Untuk panggil si variabel name ini, kita bisa gunakan yang namanya template literal yang tadi ditulis dengan tanda $, kurung kurawal, nama variabelnya, ya, seperti itu. Name and I am misalnya. Ini kita mau panggil age-nya sekarang. $, lagi, kurung kurawal, namanya age. Years old, gitu. Misalnya seperti ini. Ya, jadi kita punya dua variabel, name dan age, dan kita punya variabel lain yang isinya string. Untuk kita masukin name dan age-nya, kita pakai si template literal. Ini episode 8, saya buka dulu pakai live server, lalu inspect. Nah, kita belum console log ya teman-teman. Coba kita console log. Console.log. Kita mau print si greeting ini. Di koma, save. Nah, kira-kira kenapa nih teman-teman? Di sini kan kita mau ceritanya mau panggil variable name ini, tapi malah yang ngeprintnya seperti ini. Dan yang age-nya juga sama. Kita mau panggil angka 30 sebetulnya. Ambil nilai dari variable age ini, tapi kita dapatnya malah printnya sama seperti ini, $, dan nama variabelnya age. Ini sebetulnya karena ini. Tanda petiknya ini, kalau kita buat variabel dengan isinya string, kita perlu namanya petiknya petik yang miring kayak gini teman-teman. Di akhirnya juga kita harus ganti petik miring. Nah, kalau kita ganti petiknya jadi petik yang miring kayak gini, sekarang kita bisa lihat nih, si template literalnya ini di VS Code warnanya beda. Kalau kita save, nah sekarang dia ngambil nilainya ya teman-teman. Jadi template literal ini ngambil si variable name, isinya adalah Alice, lalu dia masukin ke sini. Hello, my name is Alice. And I am, ini ngambil nilai dari si age-nya, itu 30, I'm 30 years old. Seperti itu teman-teman, kalau teman-teman ganti misalnya age-nya jadi 17, misalnya save, sekarang ganti. Karena dia ngambil nilainya. Seperti itu teman-teman kegunaan dari template literal. Nah, teman-teman, episode terakhir di pembahasan JavaScript ES6 ini adalah tentang modul. Dan modul ini dibagi dua ya, export dan import. Jadi, modul ini adalah tujuannya untuk mengorganisir kode di dalam aplikasi JavaScript. Jadi, code kita itu jadi modular. Nah, setelah episode ini kita akan membahas tentang React.js. Nanti di React.js ini banyak dipakai ya tentang export dan import. Karena React.js itu untuk membantu kita juga ya, framework yang membantu kita untuk membuat code kita itu modular. Jadi dibagi jadi komponen-komponen dan mudah untuk diorganisir. Karena React.js biasanya dipakai untuk aplikasi yang besar dan supaya code kita rapi, bisa digunakan, di reuse, itu kita menggunakan sistem modul. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Misalnya kita punya file yang namanya util.js, dan util.js ini isinya adalah fungsi-fungsi yang kita mau pakai di aplikasi kita nantinya. Jadi untuk memudahkan atau untuk mengorganisir code kita mau pisahin kode untuk aplikasi yang isinya ada logiknya gitu ya, dan utility yang kita punya. Nah, misalnya di utility atau util.js ini kita punya fungsi yang namanya add. Jadi add ini untuk menjumlahkan ya, kalau ada dua parameter A dan B, kita mau jumlahkan jadi A plus B. Kalau subtract atau kurang, ini utility-nya untuk kalau punya dua parameter A dan B, yang A-nya jadi dikurangin B, kayak gitu. Nah, si utility ini di file terpisah.
lalu kita mau pakai untuk aplikasi kita. Dan kita buat file lain, misalnya app.js. Nah, add dan subtract ini tadi kita export. Ketika diimport, penulisannya seperti ini. Import, nama functionnya, add dan subtract, dalam kurung kurawal, from, nama filenya. Kita nggak perlu tulis JS-nya ya, cuman cukup nama filenya util, kayak gitu. Nah, setelah kita import, di file app.js ini kita bisa pakai si fungsi add-nya ini. Kalau kita console log, add, lalu masukin dua parameter, 4 dan 7, ini outputnya bakal jadi 11. Karena 4 tambah 7. Lalu kalau yang subtract, 10 dengan 2, ini kita masukin ke fungsinya, jadi 10 kurang 2, outputnya 8. Seperti itu teman-teman, export dan import ini nanti banyak dipakai di React.js. Dan setelah video ini, nanti saya akan membahas React.js. Jadi teori-teori JavaScript ES6 ini akan dipakai untuk kita belajar React.js. Seperti itu teman-teman. See you in the next video. God bless you.